Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita bertemu dengan Waratno, ini seorang tokoh yang cukup top di Kabupaten Garut bersama Om Asep BKKG. Dia seorang Sekretaris. jurnalis yang mantap, dan Waratno juga seorang pupu dari DKKG ya, Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut, sekretaris. Nanti topik Topik kita kali ini di Garut. Yuk ikuti saya. Mari kita baca bersama Waratno dan Om Asep. Yuk. Hari ini saya punya pertanyaan banyak terhadap Waratno. Kenapa? Karena Waratno adalah salah satu tokoh yang saat ini dan mungkin beberapa tahun lalu sangat concern terhadap lingkungan. Duluan. Coba ya. Beliau juga jago nyanyi, Pelukis. keren, pelukis, pokoknya serba bisa. Boleh. Dan yang sangat saya kagumi dari Waratno itu, Pak Abi, wajahnya, face-nya mirip Sultan Hasan Abu. dari Brunei Darussalam. Kalau kalian nggak percaya, silakan cek di internet, samakan wajahnya mirip atau tidak. Jadi gini, Sultan Hasan Al-Bolkiah masa depan, Di Garut ya. kan masa depan berarti sudah utama usia. Gambaran Sultan Hasan Al-Bolkiah. Ayat. Waratno gimana kabarnya nih? Sehat alhamdulillah. Cuman kemarin tas habis tahun baru ada drop sedikit. Kecapean. Ya, biasa lah. Terus perayaan sih loh. Perayaan apa? Perayaan tahun baru. Tahun baru ya. Jadi walaupun sendiri si Wama merayakan sorangan di rumah. Di rumah lagi ada keluarga besar. Mungkin kondisi badan kurang sehat, drop lah. Menang lah 2 minggu, hampir 2 minggu lah. Wah, cukup lama juga kan? Lumayan. Dia sekarang harus banyak istirahat. Ya, sampai saat sekarang mungkin selama Covid jangan keluar ya, jangan kemana-mana ya saya. Belum beredar. Belum, setelah tahun baru ini belum beredar. Mudah-mudahan Wak sehat terus. Amin, siap. Terus bisa memberikan kontribusi yang baik kepada Garut dan negara Indonesia. Terkaitan Wak sebagai seniman, saya ingin bertanya tentang pandangan Wak terhadap pembangunan art center. Yang saya tahu itu sudah bertahun-tahun dan kemudian sudah mengalami beberapa renovasi ya, dan sampai saat ini belum pernah dipakai. Padahal anggarannya cukup besar. Mungkin kita yang pertama ya mengkritisi lah ya Mengulas, center. Mungkin ada setahun atau 2 tahun yang lalu ya kita yang pertama mengkritisi tentang art center. Kenapa demikian? Ternyata sampai sekarang bukan saja art center di Garut saja yang seperti itu. Hampir mungkin sekarang perlu evaluasi yang besar lah tentang art center ini. Karena saya berpikir begini, art center itu sesuatu yang diberikan pemerintah provinsi ya terhadap Garut untuk kaum budayawan, kaum seniman untuk bisa berekspresi di situ gitu. Oke. Tapi pada akhirnya entah kenapa ternyata jauh panggang dari api gitu. Apa yang kita harapkan ternyata terbengkalai sampai saat sekarang hampir 2 tahun lah ya. Tidak sesuai ekspektasi Wak ya. Jauh. Sebagai prolog gini aja. Gedung art center dibangun itu adalah untuk rumah besar para seniman ya. Itu Rumah besar rumah besar para seniman dan tepatnya penggerak budaya lah. Di situ kita berkumpul, yang seharusnya bermanfaat lebih lah, memberikan efek yang begitu besar seharusnya untuk Kabupaten Garut. Yang saya dari sudut media aja saya pandang bahwa art center ini adalah sesuatu, ada yang salah di situ dalam tata pengelolaan kepemerintahan ya, termasuk dengan pengelolaan art center yang notabene art center itu adalah hibah dari pemerintah provinsi ya, yang seharusnya memberikan efek yang lebih besar terhadap Garut ini. Mungkin di sudut pandang lain Wah sebagai seniman ya kan lebih memberikan nuansa lagi ya terhadap tanggapan-tanggapan yang memang sudah beragam terhadap art center ini. Saya juga melihat potensi dari art center sendiri sampai sekarang mangkrak.
pembangunannya Pak. Seharusnya art center itu menjadi rumah besar ya bagi Ya. seniman, bagi budayawan, karena apa? Disitulah mungkin ya sekarang ini lah, di mana sih tempat untuk seniman bisa menampilkan hasil karyanya ya? Ada Pak, di angkot. Sama di apa? Sonagar ya? Senagar, ada bisa. Dan di rumah makan. Itu jadi kayak sendiri ya antara seniman menyelenggarakan ini itu ya. Tapi tidak terakomodir gitu. Pemerintah seharusnya kan mewadahi ya seniman, semua seniman naon lah pokoknya. Karena gini Pak, yang saya lihat sekarang juga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut ini kan harusnya menjadi regulator, ya. Tepat, seharusnya kayak begitu menjadi regulator. Regulator dari pemahaman dari aturan-aturan baku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk orang berkesenian itu ada di Disparbud. Tapi sampai sekarang yang saya lihat di Disparbud sendiri asik sendiri, dia menjadi pemain juga, menjadi regulator juga, ya. Macam ada event-event yang seharusnya dikelola oleh ya katakanlah pihak ketiga ya para seniman, tetapi kenyataannya Tidak terjadi. dinas sendiri yang mengelola dengan orang-orang ya menjadi mana itu kemudian Ya seharusnya tidak begitulah. Dinas itu seharusnya menjadi regulator dan seharusnya yang membuat kebijakan bagi semua seniman yang ada di Garut ini. Kudu kumaha, kudu ya udah ada disiapkan tempatnya, tapi saya melihatnya kalau art center sendiri ya dalam tanda kutip pasti ada salah. Pasti ada kesalahan. Ada kesalahan, saya yakin itu ada kesalahan. Entah itu dari aja, makanya perlu evaluasi kembali lah. Mungkin di sini saya sebetulnya mengajak teman-teman seniman, teman-teman budayawan untuk mengkritisi tentang art center ini. Pasti ada yang salah di situ, nggak mungkin lah. Karena apa saya bilang begitu? Meskipun saya tidak tahu ya secara persisnya seperti apa. Semuanya pasti sudah diperhitungkan ya. Dari RAB semuanya seharusnya kan Seharusnya on lah gitu kan. Seharusnya sudah direncanakan kan ya. Pasti sudah direncanakan dan disesuaikan uangnya gitu. Kok ini sampai 2 kali loh, itu biayanya itu yang itu pasti biaya pemerintah Garut sendiri, entah dari mana itu pasti untuk menutupi atau membuat art center itu supaya bisa berjalan, tapi toh sampai sekarang tidak bisa juga dengan alasan COVID sih ya Pak. Dengan alasan COVID, art center ini terbengkalai, tidak bisa digunakan. Tetapi ini sampai sekarang perlu juga keterangan resmi dari pihak terkait, termasuk dari Pak Bupati sendiri sebagai pemangku kebijakan. seharusnya kayak begitu. Jadi art center ini bla 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 belum bisa digunakan karena ini kan selama ini kita tidak mendapatkan informasi apapun. Artinya pertanggungjawabannya Iya. secara tidak lama harus dipertanggungjawabkan dengan art center itu lah. Entah itu dari pihak di Separu atau Pemda sendiri ya. Karena jelas peruntukannya jelas untuk siapa kan. Iya. Kita sebagai seniman, sebagai budayawan mempertanyakan ya mulai kumaha sih kan gitu lah, kira-kira kayak begitu. Saya ingat Pak, waktu 2020 ya ketika kita dikumpulkan oleh Pak Kadis di BJB, masih ingat Pak? Ingat. Nah itu kan ada statement Pak Kadis di situ bahwa siapa sih nanti yang akan mengurus art center juga nanti ada bagian-bagian organ-organ tertentu nanti yang akan mencakup pemeliharaannya, itu kan sudah dirumuskan hari itu. Tetapi yang saya tahu berbelok arah ketika kita pembahasannya tentang art center hari itu, kemudian yang jadi produk dari pertemuan itu adalah pembangunan sarana untuk backup. Ya itulah kita, Ya. saya merasa dimanfaatkan waktu itu ya. Iya, kita juga kecewa ya Pak ya. Kecewa besar karena kita waktu itu kita pernah Gedung backup di Balai Paminton itu. Nah. backup sendiri aja boleh pamintan. Naon sih manfaatnya ya? Sampai Sorry ya. Ini dalam tanda kutip oke orang. Manfaatnya naon sih kok tidak terasakan oleh kita nya. Oh ya backup itu kan merubah komposisi gedung loh itu. Balai Pamintan itu yang tadinya dianggap kita yang mungkin eta hiji-hijina tempat para seniman ya. bermain di situ dengan adanya backup semuanya amburadul. Nah, sekarang sendiri boleh kita pertanyakan atau kita cek di sana backup naon sih nulis dihasilkan kan begitu. Ada sih yang diuntungkan tentu saja ada, tapi kalau kita
berhitung, yang dirugikan itu lebih banyak sebetulnya. Oh, dihitung dari manfaat secara luas mungkin ya. Yang pertama dari manfaat secara luas, yang kedua kita berhitung dari azas manfaat gedung itu sendiri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas seni yang ada di Garut. Nggak, masalahnya begini, setiap tempat yang sudah dipungut ya, artinya kudu keluar PAD nah Ya, hasilnya ya. itu pasti udah kacau aja, nggak hampur aja. Kayak gitu. Karena apa? Dia akan mengejar PAD itu dengan segala cara. Sekarang kan balai pamungkasnya kan tuntunan kan kudu menjadi balai kesenian, jadi balai hajatan naon dinya. Sebetulnya itu udah nggak pas juga kan. Nah, kita khawatir Ada komersialisasi lah. Balik lagi ke art center juga kayak gitu. Kan art center aja mungkin setahun yang lalu kita udah mengkritisi bahwa art center itu benar ya, nggak bangun. Betul. Karena nyebut art gitu, seni gitu ya. Tapi di dalamnya kan orang sih gak tahu pertunjukan naon kan. Artinya kan disebut gedung kesenian itu benar-benar mencerminkan seni, artnya itu belah mana gitu. Jadi era bahasa itu art center. Oh, keren. Oke Pak, kalau disimpulkan nih menurut Pak sendiri, kekurangan dari art center itu ada berapa poin Pak? Banyak. Pertama saya pengennya dievaluasi kembali lah ya, pemerintah mengevaluasi, atau tidak saja pemerintah juga bareng-bareng masyarakat juga harus gitu ya. Ada sesuatu yang salah di situ, kita harus juga mengejar itu di mana sih kesalahannya, itu yang pertama. Kedua mungkin ini permainan eureun lah mun urang mah, artinya pemerintah teh benar-benar musir gitu loh. Aya orang-orang tertentu anu memanfaatkan itu ya, artinya cobalah digali lah. Mulai fokus mungkin ya. Nah, fokus. Bagaimana pengelolaan art center ini bisa berjalan dengan baik. Betul. Terus nanti untuk selanjutnya, untuk yang tadi disebut si Om Jo, bahwa di situ harus ada orang-orang yang menangani. Ya bisa aja kita serahkan ke pihak ketiga yang mau pertanggungjawaban, yang benar-benar punya schedule, punya ini kan kayak begitu ya. Jadi benar-benar nantinya tetap kelola dengan jelas gitu. Ya, soalnya karena saya berharap art center itu menjadi tujuan wisata ya. Karena apa? Mungkin kamu dengan ngarana art center tiap minggu, tiap gitu, wah kesenian itu jalan tuh ya. Di mana ada penampilan yang bisa ditonton ya. Jadi orang datang hadir itu kesenian naon bisa menjadi tujuan. Betul. Ada yang dikejar ya. Betul. Oke. Jadi salah satu dari sikap para seniman ya, dan para pelaku budaya sendiri menyayangkan sebetulnya dengan art center yang seolah-olah hanya sebagai simbol keberhasilan pembangunan, tetapi kita melihat segi manfaatnya itu kan tidak ada, nol besar ya, nol besar. Yang saya mau di sini adalah art center yang tadi yang saya katakan, bahwa art center ini harus menjadi rumah besar bagi para seniman dan pelaku budaya yang lain. Rumah besar dan sandar di muka lah, artinya iya, ada penggodokan lah di situ ya. Wah, kalau nggak salah nih, kalau saya nggak salah ya, dulu pernah wawancara Wah itu, dan Wah menyampaikan bahwa tata bangunan kemudian desain dari dalamnya, interiornya itu nggak sesuai. Betul. Bisa nggak disampaikan kepada pemirsa apa saja sih kurangannya? Kalau secara detail mungkin saya nggak bisa gitu lah. Paling tidak yang harus dikejar itu untuk art center itu sound ya. Sound, suara ya. Tata suara itu harus benar lah. Kalau kita ngelihat secara fisik ke sana tuh, orang ngomong A sehingga jadi non bergema. Artinya itu akan berpengaruh terhadap kualitas suara. Iyalah. Untuk orang berkesenian sangat benar-benar. Harusnya apa Pak? Harus ada pengendap suara atau gimana? Pendap suaranya itu ada orang-orang ahlinya lah yang sesuai dengan sound itu. Ya, kita serahkan aja ke orang-orang yang ahlinya untuk itu lah. Yang saya pikir beginilah, artinya pembangunan art center itu tidak melibatkan orang yang berkesenian, artinya
seharusnya dalam satu pembangunan itu harus melibatkan banyak orang. Seharusnya Berbicara masalah art center berarti harus melibatkan seniman, budayawan dan lain-lain. Iya. Ya. Seharusnya kan gini lah, pembangun orang nyebut pemerintah iya tinggal iya lah. Kan seniman itu udah jelas lah lumbung-lumbungnya gitu. Tinggal ngage ya. Kata dia, ayo mau ke proyek kan kira-kira kayak begitu nih. Ini kita ada proyek kayak ini, kira-kira harus bagusnya kayak apa sih? Dimusyawarahkan. Pasti semua orang ngomong harus A, B, C, D. Betul. Nggak nampung kan begitu ya. Masukan, saran, ide, gagasan itu ditampung oleh pemerintah, kemudian bisa diaplikasikan. Dan para seniman juga lebih setuju kalau nama art center itu sendiri diganti sebetulnya dengan yang lebih Indonesia lah. Lebih tradisional ya. Lebih etnis, lebih asik kan. Karena itu kan berada di wilayah lokal lah yang harus. Kalau kita lihat di Bandung itu kan gedung kesenian ya. Oh, Iya. Ini di Garut agak keren nih, art center. Ya, tapi faktanya ya sampai saat ini pembangunan itu terbengkalai. Betul. Gaya bangunannya juga kita boleh lah kita tidak harus melihat seperti apa gaya bangunannya, tapi seharusnya kita berpijak di Kearifan lokal lah, kita balik. Garut itu luar biasa ya, naon sih kurang di Garut. Apa yang Wah harapkan terhadap pembangunan art center itu sendiri? Kalau yang jelas mau kita evaluasi lagi. Evaluasi artinya saya yakin ada kesalahan di situ. Entah kesalahannya di mana, tapi ada kesalahan. Saya mengajak teman-teman semua lah. Semua elemen ya. Semua elemen khususnya masyarakat. Yuk bareng-bareng lah orang awasi itu. Betul. Art center itu karena kita tadi disebut sih Om menjadi tempat ruang besar buat kita semua. Oke, yang kedua Wah, manfaat kalau art center bisa digunakan sesuai ekspektasi dari seniman itu apa? Ekspektasinya jelas lah, di situ kita bisa berbuat sesuatu, kita bisa memberikan Bisa diekspresi ya, menyampaikan gagasan, ide melalui seni. Kurang mungkin membuat sesuatu itu bisa di situ gitu loh, bisa ditampilkan di situ. Jadi ayo, saya artinya ya saya kemarin saya juga kan membuat sesuatu lah dengan itu satu grup yang muda lah. Nah, saya menjadi juara satu kemarin kan gitu. Tapi kan itu dari rumah ke rumah jadi nggak enak. Orang ayat sana paling tidak hasil karya orang itu bisa bisa disampaikan secara langsung ya. Tidak harus bisa dinikmati orang. Jadi kalau dengan bahasa sederhana kita membawa ide, semua orang membawa ide untuk disatukan di art center atau diejawantahkan di art center. Apa namanya? Jadi yang tadi itu, kenapa art center itu harus menjadi rumah besar bagi para seniman? Karena di situ nanti ada datang ide-ide dari berbagai arah. Betul. Nah, disatukan di situ bagaimana sih melihat sudut pandang pembangunan kesenian di Garut ini secara menyeluruh dan komprehensif gitu. Oke. Nah, yang ketiga Wak, biasanya saya itu kalau nanya itu biasanya pada ujungnya gedung itu mengeluarkan biaya cukup besar. Akan melibatkan banyak orang dan diharapkan mendatangkan tamu kan ya. Nah, kira-kira kalau ini gedung jadi, manfaat untuk PAD-nya seperti apa Wak? Besar sekali menurut saya gitu. Nah, tadi saya ngomong gedung itu bisa kita artinya begini. Bisa dimanfaatkan seniman, layak seniman. Nantinya jadi ruang terbuka kesenian. Bisa kan tiap Sabtu Minggu tamu dari hotel mana berkesenian kan tinggal ngiring ya. Betul. Artinya bisa menjadi ruang publik untuk wisata gitu. Apalagi orang artinya kesenian orang ditunggu semuanya gitu. Entah itu tradisionalnya, modernnya kita bergabung di situ tiap Sabtu Minggu jadi wisatawan dari luar Garut bisa menikmati beberapa hasil karya seniman Garut di art center. Jadi tontonan menarik kok ya. Dan di sana pasti ada pedagang kan? Nah itu nantinya bisa bahkan menurut saya kepikiran itu jalan-jalan bisa menarik pedagang-pedagang yang di kota masuk ke situ, dirapikan di sana. Itu menjadi luar biasa. Bisa meramaikan lokasi itu bahkan menarik dari sana ke sini. Kesimpulannya adalah Waratu minta mengevaluasi tentang pembangunan art center karena
gedung ini memiliki manfaat yang sangat luas, termasuk untuk menambah